Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan tekstil. Dan yang akan kita bahas adalah proses produksi kerajinan tekstil. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Misalnya dengan memadu padankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Contoh, teknik batik pada kain dipotong-potong kainnya, disusun kembali batik-batik dengan motif dan warna yang beragam menjadi hiasan lukisan batik yang menarik. Guna memproduksi kerajinan dari bahan tekstil, kita bisa menerapkan beberapa teknik untuk dijadikan benda berikut. Yang pertama, tapestry. Yang kedua, batik. Yang ketiga, sulam. Dan yang keempat, jahit aplikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tapestry. Tapestry adalah suatu karya pertenunan dari benang berwarna dan tidak berwarna atau natural yang biasa difungsikan untuk bahan penutup lantai atau karpet, pembungkus mebel, dan bahan penutup dinding atau hiasan dinding. Tapestry dapat digunakan sebagai benda seni maupun benda yang memiliki fungsi pakai. Sebagai benda seni, tapestry dapat dilihat berupa hiasan dinding. Sebagai benda pakai, tapestry dapat berupa korden, permadani atau karpet, dan keset. Tapestry sendiri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain seperti kayu, logam, dan rotan dalam suatu komposisi benda yang memiliki fungsi seni dan pakai. Adapun alat produksi tenun, yang pertama, alat penggulung benang biasa disebut ani. Yang kedua, gedogan atau alat yang di ujungnya dikaitkan dengan badan penenun. Yang ketiga adalah alat tenunnya. Berikut alat pembuat hiasan tapestry. Yang pertama, kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Yang kedua, batang kayu atau sumpit. Bentuk batang kayu yang merupai serumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyam memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman, dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Bahan produksi tenun. Yang pertama, benang makau atau pakan, benang tenun, benang lungsi atau lusi, dan benang warna. Berikut contoh gambarnya. Benang lusi dan makau pada dasarnya berbeda, baik warna, ukuran, maupun bahan seratnya. Proses pembuatan tapestry. Sebagai contoh, proses pembuatan hiasan tenun serat. Yang pertama, pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Kemudian, memasukkan benang pakan pada lungsi. Berikutnya, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Lalu, jika ingin menggunakan teknik riak seperti ini,
Kemudian hasil tenunan serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan, hiasan tenun serat bentuk lain. Selanjutnya adalah teknik batik. Membatik adalah suatu kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dan menggunakan alat canting atau kuas untuk membuat pola gambar atau motif yang dioleskan di atas selembar kain. Kain batik adalah suatu karya seni tekstil yang sangat populer di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Batik berasal dari kata amba dan tik, yang merupakan bahasa Jawa yang artinya menulis titik. Ambatik mengacu pada teknik melukis titik-titik yang serba rumit. Motif kain batik. Yang pertama, batik pedalaman atau klasik, dan yang kedua adalah batik pesisir. Ciri khas dari batik pedalaman yaitu menggunakan warna-warna alam seperti coklat atau soga, biru tua atau wedelan dan hitam. Sedangkan batik pesisir, ciri khasnya adalah lebih berwarna-warni dengan ragam hias lebih naturalistis dan banyak memiliki makna simbolis. Contoh batik pedalaman atau klasik yaitu motif truntun Jawa Tengah. Motif truntun merupakan lambang cinta kasih yang tulus tanpa syarat, abadi dan semakin lama semakin terasa subur atau berkembang. Motif bunga dan tumbuhan memiliki makna untuk selalu menjaga kelestarian alam. Kemudian contoh batik pesisir yaitu batik Pekalongan. Cara membuat kain batik. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah alat produksi batik. Yang pertama adalah canting, dan yang kedua adalah wajan dan kompor. Adapun alat lain yang digunakan dalam membatik diantaranya adalah dingklik, kursi pendek, pemidangan atau gawangan untuk membentangkan kain, bandul timah untuk pemberat kain, pola batik, ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. Bahan produksi batik yang pertama kain mori, lilin atau malam, dan zat pewarna batik. Bisa pewarna sintesis atau pewarna alam dari kulit manggis atau kayu secang. Proses pembuatan batik. Adapun proses pembatikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proses nganji, yaitu pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Kemudian, ngemplok adalah penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Selanjutnya, nyungging adalah membuat pola di atas kertas. Kemudian nuamplak, yaitu menjimplak pola dari kertas ke kain. Selanjutnya ngelowong, yaitu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Kemudian ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Selanjutnya nembok, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Kemudian nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Kemudian nyelup, memberi warna pada kain dengan pencelupan. Kemudian mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola.
Selanjutnya ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Kemudian nanahi, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Kemudian mencuci kain batik dan mengeringkannya dengan menjemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Berikut hasil akhir membatik teknik tulis. Dari hasil nyuging, hasil nuamplak, hasil ngelowong, kemudian hasil ngiseni, hasil nembok, hasil nyolet, hasil nyelup, hasil mopok, hasil ngelorot, kemudian hasil nanahi, dan batik hasil akhir. Teknik-teknik yang dikenal dalam proses pembuatan batik yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran cap dan tulis. Selanjutnya sulam atau bordir, yaitu kegiatan menghias di atas kain atau bahan sejenisnya yang umumnya menggunakan jarum dan benang. Pada umumnya, sulaman benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk, jelujur, tikam jejak, silang, flanel, veston, rantai, melekat benang, batang, dan lain-lain. Selain menggunakan benang, hiasan-hiasan yang dilakukan juga dapat menggunakan bahan-bahan tambahan seperti logam, manik-manik, payet, mutiara, dan lain-lain. Berikut jenis-jenis tusuk dasar. Yang pertama, tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk veston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan tusuk batang. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sulam datar, yaitu hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Kemudian, sulam terawang atau kerawang, yaitu hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Selanjutnya, sulam timbul, yaitu hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut. Yang pertama, sulam kepala peniti. Sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna tersebut dinamai peniti. Berikut hasilnya. Selanjutnya, sulam bayang. Jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Berikut contohnya. Berikutnya, sulam renda bangku. Jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Benang yang digunakan cenderung halus dan kecil. Berikut contoh sulam renda bangku. Selanjutnya, sulam pita. Sulam pita menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang dengan berukuran besar. Berikut contoh sulam pita. Selanjutnya, jahit aplikasi.
yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, jahit aplikasi standar atau online. Teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain. Berikut contohnya. Selanjutnya, jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias veston, dapat juga dengan mesin bordir. Berikut contohnya. Selanjutnya, jahit aplikasi pada potong motif, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain. Berikut contohnya. Berikut jahit aplikasi pada lipat potong, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. Teknik aplikasi biasanya dikombinasikan dengan sulam datar. Berikut contohnya. Selanjutnya, jahit aplikasi pengisian, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas. Bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Pengisi susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita. Penyelesaiannya sama dengan teknik aplikasi yang lain. Berikut contohnya. Adapun alat produksi jahit aplikasi. Yang pertama, jarum jahit tangan dan jarum sulam. Selanjutnya, gunting, jarum pentul dan bantalan jarum, tudung jari dan alat pemasuk benang, pemidangan, pensil atau kapur jahit, cukil atau pendedel jahitan, dan setrika. Bahan produksi jahit aplikasi. Yang pertama, benang jahit atau benang sulam. Yang kedua, kain bermotif atau polos dan kain felt. Proses pembuatan jahit aplikasi. Berikut contohnya yaitu dalam pembuatan produk bantal hias. Yang pertama, buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Selanjutnya, buat pola sesuai desain, gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Jahitlah satu persatu dengan tusuk veston. Kemudian, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung. Selanjutnya,
Buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk veston. Lalu buatlah pita dengan bahan bermotif. Buat karutan melingkar 2 susun, pada bagian tengah sematkan kancing. Terakhir, hasil akhir dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Demikianlah materi kerajinan tekstil untuk pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.